Kalau kita lihat cikal bakal mereka di Indonesia ini tidak ada, ya. Bahkan maaf, mereka ceramah tidak pernah mengagungkan Rasulullah. Mereka ceramah yang diagung-agungkan adalah Maki Muqaddam, yang diagungkannya adalah Ba'alwi, Ubaidillah, dan inilah. Maka kemarin saya pernah menjelaskan tentang bahwa ternyata tentang Ba'alwi ini tidak syuhrah wal istifadah, karena ternyata syarat syuhrah wal istifadahnya Imam Syafi'i tidak terpenuhi. Bagaimana syuhrah wal istifadah? Sejak yang disandarkan kepada adalah Ubaidillah, lahir 400 Hijriah. Kalau kita melihat fakta saja sekarang, Tahrim itu adalah, Yaman itu negara paling miskin. Yaman itu negara yang tidak pernah damai. Bahkan Tahrim. Bahkan maaf buat orang-orang Indonesia, Anda saksikan kapan Ba'alawi ini ribut umroh ke Arab Saudi. Pernah saksikan? Bahkan maaf, setiap tahun kita ada pergi ke haji. Anda lihat rombongan Ba'alwi pergi haji? Karena mereka selalu menganggap Yaman adalah, Tahrim adalah ibu kota. Tahrim adalah tempat mulia. Tahrim adalah tempat suci. Kalau benar Habib Umar Al-Hafiz itu seorang wali, buktinya Yaman belangsak sampai hari ini. Bahkan tidak ada kebaikan. Inilah yang harus dijadikan, dan juga buat generasi muda semua, jangan asal dengarkan ya dari semua. Walaupun dari seorang kiai yang soleh, bahkan seorang wali sekalipun yang kasar, tidak bisa. Karena ilmu nasab adalah bab ilmu fikih, dan ilmu fikih adalah sesuatu. Untuk menentukan kita satu Ramadan pun harus melihat ru'yatul hilal. Kenapa? Karena itu bagian daripada pan fikih. Maka harus terlihat bulan. Barulah paman syahida minkumus syahra fal yasum. Siapa yang menyaksikan bulan, maka inilah. Maka demikian pula dengan ilmu nasab tadi semua. Itulah ilmu fikih. Kenapa dalam fikih muamalah tidak boleh kita membeli sesuatu itu seperti kucing dalam karung? Karena ilmu fikih. Imam Syafi'i dalam fikih muamalah juga ada kurang baik barang jual beli adalah seperti halnya kelapa, jagung dan lain sebagainya. Komoditi-komoditi yang masih tersembunyi di dalam, maka itulah tidak benar. Tidak baik tadi semua. Ya. Termasuk nasab Ba'alwi sekarang ini. Sekarang ini adalah sudah diainkan dengan adanya ilmu nasab, ilmu genetika, adalah dengan tes DNA tadi semua. Itu semua dari Allah tadi semua. Ya. Kemudian juga mereka memba'alwikan adalah hari kemerdekaan. Memba'alwikan adalah kemudian adalah nama-nama pahlawan. Tadi pahlawan di Penogoro adalah Ba'alwi. Imam Bonjol adalah Ba'alwi. Bagaimana ini semua? Kalau Anda asli, seharusnya tidak perlu Anda menasabkan kepada siapapun. Kenapa harus mengaku makam? Kenapa harus mengaku pahlawan? Kenapa harus mengaku lambang Garuda Pancasila hasil Ba'alwi? Kalau Anda adalah asli. Tadi semua. Ya. Orang yang palsu lah yang selalu menyandarkan kepada yang asli. Inilah yang harus difahami. Ya. Kemudian bahkan Habib Lutfi pernah hampir mengasegafkan Syed Khalil Bangkalan, memasukkannya di dalam silsilah Torikot Naksabandiyah, Qadiriyah Naksabandiyah. Nah ini ya sahabat ya. Jadi saya ingin bahwa ini adalah ingin meluruskan sejarah. Maka itulah kenapa jas merah, jangan lupakan sejarah. Itulah ungkapan Bung Karno. Karena pada saat kita sudah melupakan sejarah, maka ini akan bahaya. Jadi itulah dari manuskrip ya yang ditemukan bahwa ada kong kali kong antara Belanda dengan neofeudalisme. Adalah manuskripnya adalah masih ada, dan mereka mengatakan bahwa hilangkan tadi semua data-data sejarah tentang bahwa yang berjuang, yang mengislamkan Indonesia adalah Wali Songo tadi semua. Kemudian juga ada manuskrip yang ditemukan yang diceritakan oleh Kiai As'ad yang menjelaskan waktu adalah Sunan Ampel belajar di Madinah. Dikisahkan beliau dalam manuskrip itu adalah beliau secara ruhani, secara kasat mewajah dengan baginda Nabi. Baginda Nabi seolah-olah memberikan pesan kepada Sunan Ampel bahwa untuk membawa Islam ini ke negara di atas angin, yang ternyata oleh mereka ditafsirkan adalah Indonesia. Dan seolah-olah Wali Songo membawa agama Islam ke Indonesia itu utus langsung dari atas perintah Nabi. Tapi kenapa ini juga tidak menjadi besar? Karena ini adalah datang pada kasat
Sunan Ampel. Tetapi pada dasarnya Sunan Ampel sendiri tidak pernah cerita, tapi ada manuskrip yang disampaikan Kiai As'ad tentang adanya manuskrip ini adalah tercatat adalah di Kesultanan Cirebon, tapi kemudian juga Kesultanan Yogyakarta menuliskannya ulang dalam bahasa Sanskerta tentang manuskrip ini tadi semua ya. Jadi maaf ya sahabat, inilah hal-hal yang harusnya Kiai Miftahul Ahyar itu adalah sakit mendengar pernyataan bahwa kami adalah tuan dari kalian. Kami adalah majikan kalian. Bahwa Indonesia adalah pintu Tarim. Indonesia adalah merupakan pintu Aulia Tarim. Inilah dari semua. Di mana kebanggaan kita, wahai Kiai, dari semua. Ya. Di mana kebanggaan kita sebagai bangsa, dari semua. Kalau nanti rakyat Indonesia berapa ratus tahun kemudian, anak-anak sekolah sudah tidak kenal. Di mana buku sejarahnya, diantaranya dalam buku Cahaya, yang di mana Habib Lutfi bin Yahya mengklaim bahwa NU adalah seolah-olah pencetusnya adalah Habib Hashim. Ini adalah kebohongan dari semua, ya, yang harus dipahami oleh kita semua. Tetapi sejarah juga, coba Kiai Miftahul Ahyar dari semua. Sejarah membuktikan, ya, orang-orang Ba'alwi yang selalu teriak menuduh NU adalah merupakan tempat-tempatnya PKI. Tapi sejarah membuktikan tahun 1963-66 sedikitnya ada 5 Habib yang menjadi gembong PKI. Di antaranya adalah di Jawa Timur ada Habib Soekardi dari Jawa Timur, Habib Muso di Jawa Tengah, Habib Aidit di Jawa Barat, Habib Bakrobah di Kalimantan. Semua adalah gembong PKI. Karena memang Yaman itu adalah dulunya adalah tempat PKI. Dan mereka datang ke Indonesia adalah dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Adalah karena kelemahan bangsa Indonesia, saking cintanya pada Rasulullah. Siapapun yang bentuknya, hidungnya mancung, wajahnya ganteng, dari semua dianggap adalah Indonesia sebagai duriat Rasulullah. Inilah sejarah yang harus diluruskan. Seharusnya seperti Kiai Mabtuhlah yang harusnya menjelaskan tentang sejarah ini. Membangga menjelaskan Wali Songo, bagaimana perjuangan Wali Songo, dari semua. Ya. Karena faktanya, kalau kita lihat cikal bakal mereka di Indonesia ini tidak ada, ya. Bahkan maaf, mereka ceramah tidak pernah mengagungkan Rasulullah. Mereka ceramah yang diagung-agungkan adalah Maqih Muqaddam, yang diagungkannya adalah Ba'alwi, Ubaidillah, dianggap sebagai imam mujtahid, tetapi imam mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Imam Maliki terkenal dengan kitab Al-Muwatta'nya, Imam Syafi'i dengan Ar-Risalahnya. Kemudian para ulama-ulama terkenal dengan amaliannya, ada Hijib Bahri, Hijib Nasri, Hijib Autad, Hijib Baumiyah, Hijib, apapun itu namanya. Orang yang pernah berjasa di negara ini, ada karya tulisnya, ada jasanya, jelas mereka ada. Tapi mereka yang disebut Ba'alwi Pakihmu adalah merupakan imam mujtahid. Mana kitabnya? Mana tulisannya? Mana sejarahnya? Saya ingin dengar dari Kiai Mabtuh untuk menjelaskan itu. Tolong jelaskan mana karya mereka atau amaliannya. Adapun muncul di sini beberapa kitab atas nama Ba'alwi. Dari hasil penelitian ternyata adalah mereka mencangkok kitab itu. Kitab itu dituliskan atas nama orang lain, kemudian dituliskan atas nama seseorang. Dan inilah, maka kemarin saya pernah menjelaskan tentang bahwa ternyata tentang Ba'alwi ini tidak syuhrah wal istifadah. Karena ternyata syarat syuhrah wal istifadahnya Imam Syafi'i tidak terpenuhi. Bagaimana syuhrah wal istifadah? Sejak yang disandarkan kepada adalah Ubaidillah lahir 400 Hijriah. Bahkan maaf dari kalangan Ba'alwi ini berbohong kepada Imam Mujtahid yang 4. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Mereka adalah pecinta Habib. Bukan. Mereka pecinta Duriyah. Tapi bukan Habib. Tadi semua. Karena istilah Habib itu ada 200 tahun kemudian. Ba'alwi itu lahir 200 kemudian. Setelah Imam Mujtahid ini. Bagaimana 4 imam ini mencintai Habaib. Istilah Habaib baru muncul. Bahkan abad ke-9. Dari Syekh Ali Asyakron. Yang dirinya sendiri tidak pernah menyebutkan Habib. Adalah sesungguhnya dia adalah menyebutkan dirinya dalam kitabnya yang mengisbat seolah-olah adalah mereka adalah duriat dari Ba'alwi, adalah Ubaidillah yang disandarkan kepada duriyat Nabi dari semua, yang tidak pernah
Isa al-Muhajir itu berhijrah, maka tidak ada menurut Kiai Madudin satu kitab pun yang menjelaskan kapan yaitu hijrah ke Yaman. Kalau kita mau lihat fakta saja sekarang, Tahrim itu adalah, Yaman itu negara paling miskin. Yaman itu negara yang tidak pernah damai. Bahkan Tahrim. Bahkan maaf buat orang-orang Indonesia, Anda saksikan kapan Ba'alawi ini ribut umroh ke Arab Saudi. Pernah saksikan, bahkan maaf setiap tahun kita ada pergi ke haji. Anda lihat rombongan Ba'alawi pergi haji? Karena mereka selalu menganggap Yaman adalah, Tahrim adalah ibu kota. Tahrim adalah tempat mulia. Tahrim adalah tempat suci. Kalau benar Habib Umar Al-Hafiz itu seorang wali, buktinya Yaman belangsak sampai hari ini, bahkan tidak ada keberkahan dari semua. Ya. Justru kalian membangga-banggakan Tahrim, kalian jedok di Indonesia dari semua. Apalagi sudah berteriak-teriak dengan dakwah yang dijelaskan tentang orang-orang yang tidak ada. Anda bahkan menghina Rasulullah dengan Pakih Muqaddam. Bagaimana Anda menjelaskan Pakih Muqaddam Mi'raj 70 kali sehari? Sementara baginda Nabi adalah yang kita mafhum semua. Kitabnya jelas. Syuhrah wa istifadah. Sampai hari ini adalah hanya sekali dalam seumur hidupnya. Walaupun barangkali beliau mi'raj setiap saat. Tetapi yang harus dipegang adalah yang berdasarkan ilmu fikihnya. Yang ada syariatnya. Yang dijelaskan syariatnya oleh Al-Quran. Dan oleh hadis. Dalam kitab Dardir. Dalam berbagai kitab dijelaskan. Ada penjelasannya. Dari kitab sejaman. Setiap zaman dijelaskan. Itulah namanya syuhrah wal istifadah. Bagaimana Ba'alawi ini adalah syuhrah wal istifadah. Mereka hanya menceritakan tentang kebohongan-kebohongan. Bagaimana mereka membulak-balikan fakta dan hadis. Maka inilah saya ingin mohon Kiai Miftahul Ahyar mendengarkan ceramah-ceramah mereka. Bagaimana pula ada Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 ulama yang alim. Ada lagi ulama di Sukabumi namanya Buya. Tetapi kalau menurut saya, maaf ya kembali, bukan ahlinya dalam ilmu nasab, tetapi juga ilmu batinnya juga belum sampai kalau menurut saya. Hanya melihat ilmu secara dohir. Sesungguhnya ilmu yang dikuasai oleh para ulama itu bukan ilmu, tapi pengetahuan. Bukan agama. Agama itu adalah al-yakin. Makanya itulah iman. Iman itu bukan percaya. Tapi iman itu adalah al-yakin. Makanya disebutkan al-imanu kulluh. Iman yang sempurna, al-imanu biroyatillah. Iman yang mampu adalah musyahadah kepada Allah. Nah inilah yang harus difahami oleh kita dari semua. Ya. Maka ceramah-ceramah daripada mereka itu adalah selalu kebohongan. Dan diulang-ulang. Oleh siapapun mereka, oleh Habib manapun, selalu menjelaskan yang sama. Tentang Ubaidillah, tentang Pakih Muqaddam, tentang Habib A, Habib B. Bahkan dia menghina Imam Syafi'i dengan Habib Zain. Dia katakan, Habib Zain dalam ilmu fikih lebih hebat dari Imam Syafi'i. Tapi anehnya, nggak ada kitabnya. Hanya perkataannya saja, tapi nggak ada karyanya, nggak ada kitabnya. Barangkali orang-orang bodoh di lingkungan ini kau bisa tipu. Tetapi kami adalah para akademisi. Kami adalah pelaku daripada ilmu itu. Adalah tidak pernah menemukan tapaknya dalam sejarah dari semua. Yang kau katakan bahwa Habib Zain itu adalah lebih hebat dari Imam Syafi'i. Mana hasil ijtihadnya dari semua. Ya. Selain ijtihad pun yang ada, kitab yang ada, kecuali adalah dari kalangan bangsa kalian sendiri. Jeruk makan jeruk dari semua. Beruk membaguskan beruk dari semua. Ya. Dan inilah wahai sahabat, maka sekarang saya bangga dengan Profesor Dr. Mahfud MD. Bahkan termasuk seorang politikus dari Senayan sekarang, Ibu Caniago, Ibu Ima, luar biasa sudah menyatakan. Dan negara tidak boleh diam dengan hal ini. Kita bangsa Indonesia hampir kehilangan kebanggaan. Kan hanya mendengarkan doktrin-doktrin daripada Habib yang khurafat. Khurafat tidak berdasar. Kita percaya dengan karomah, tapi bukan seperti yang dijelaskan oleh Habib-Habib palsu itu. Dari semua. Ya. Dari semua. Inilah yang akhirnya umat Islam Indonesia tidak akan logik, tidak akan menggunakan ilmu, hanya kecuali adalah percaya kepada mereka. Coba sekali lagi saya mohon Kiai Supron Makmun dan juga Kiai Miftahul Ahyar, dengarkan ceramah mereka, dengarkan apa yang mereka katakan tentang kalian, dihina kalian oleh mereka. Dari semua. Coba jangan menggunakan nafsu,
Jangan ada karena kaitannya barangkali kalian menerima manfaat daripada Ba'alwi ini. Tapi ini kembalikan bahwa sesungguhnya Kiai Imaduddin Usman, Profesor Dr. Mahfud MD, Profesor Agil Siraj, Kiai Haji Mustafa Bisri, dan semua ulama yang ada di situ, Kiai Abbas, dan semuanya adalah ini ingin menjaga kemurnian Islam. Ingin bukan hanya kemurnian Islam, tapi bagaimana bangga sebagai bangsa Indonesia yang sekarang sudah diacak-acak oleh mereka. Tadi semua. Sehingga ini sahabat, saya mengerti tentang ilmu hipnosis. Apa yang disampaikan oleh mereka ini adalah semacam hipnosis. Itulah kenapa Ba'alwi ini kalau ceramah, baik Rizik Syihab, baik itu adalah Lutfi bin Yahya, baik itu apalagi Bahar bin Smith, kalau menurut saya sudah bukan lagi cara manusia menyampaikan ilmu. Tadi semua, ya. Mereka adalah mengatakan sesuatu dengan keras, diulang-ulang. Ingat, kita punya otak kecil dan punya otak besar. Inilah saya lihat kepada mukibin ini susah berubah. Kenapa? Karena sudah tertanam di otak bawah sadar kalian semua. Kepalsuan ini semua. Kebohongan yang terus-menerus. Nah, itulah dikatakan oleh Bung Karno. Itulah dikatakan Mahatma Gandhi. Itulah dikatakan oleh Hitler bahkan. Kebohongan yang terus-menerus akan menjadikan kebenaran satu saat nanti. Tapi kebenaran yang kalian acak-acak akan menjadi kebohongan satu saat nanti. Maka hari ini kalau menurut saya, tiba-tiba seolah-olah satu dunia adalah menyatu di Indonesia. Dari mulai politikus, bahkan Pak Mahfud sudah turun. Musisi Rhoma Irama sudah turun. Semua. Semua bukan membela Imaduddin Usman. Semua membela Rasulullah. Tadi semua. Dan semua adalah melakukan ini karena cinta pada Rasulullah. Dan cinta kepada Islam. Ya. Jadi sekali lagi saya merasakan pedih saya mendengarkan ceramah Kiai Abdul Ahyar mengatakan tanpa Ba'alwi kita tidak akan kenal ilmu. Allahu Akbar. Kiai Abdul Ahyar, siapa orang tua Anda? Di mana lahirnya? Tadi semua. Darah Anda ini darah siapa? Tadi semua. Masa tidak pernah merasakan ini? Maaf kalau orang muda seperti saya, lebih muda umur dari Anda, barangkali kurang ajar dan lain sebagainya. Karena inilah, karena pada saat kau membuka pintu untuk orang berkurang ajar, maka akhirnya kemuliaan ilmumu. Dan sekali lagi kepada siapapun mereka yang bernama ulama maupun siapapun dia yang masih membela Ba'alwi ini semua, kalau menurut saya adalah hanya karena kebutaan mata batin. Tadi semua ya. Karena tadi syahwat yang mendahuluinya, tapi tanpa berpikir, bukankah dalam kaidah kita ini segala perkara dalam Sulamut Taufik, dalam ilmu kitab mantik, dalam segala perkara kita harus menguji tadi tasawur dulu sebelum menolak atau menerimanya. Saya menginginkan Suriah NU atau siapapun dia menyebut dirinya adalah ulama. Walaupun saya menyebutnya mereka adalah ahli ilmu pengetahuan agama, bukan ahli agama. Karena ahli agama itu digunakan dengan tubuhnya, dengan jiwanya, dengan ruhnya, dan ruhnya hidup. Pada saat dia mampu menafikan jasadnya, keulamaannya, maka ilmu Allah akan muncul padanya. Maka basyirah itu akan nampak padanya. Dari semua inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, bahwa bukan buta mata pada matamu tadi. Wa man kana fi hadir apa namanya dikatakan apa kata Allah, bahwa bukan buta yang ada mata pada kepala, tapi buta mata ada pada mata hati. Tadi semua ya. Ini saja barangkali ya, kalau saya udah sebulan menahan diri tadi semua ya. Tapi ceramah itu sampai ke saya sampai 11 kali. Ada yang meminta, ada yang menyampaikan tadi semua ya. Jadi sekarang coba mudah-mudahan dari sedikit apa yang disampaikan saya ini adalah ada manfaatnya, dengan sama tidak ingin melecehkan siapapun.